Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi fasilitator. Kita di sini akan membahas tentang peran atau fungsi alat peraga jika dikaitkan dengan minat atau motivasi siswa dalam belajar. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan berbagi pengalaman praktik baik tentang pengaruh alat peraga terhadap motivasi siswa dalam belajar. Barangkali dari Bapak atau Ibu di sini akan memberikan contoh alat peraga yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Silahkan Bu Titin, pernah? Terima kasih kesempatannya Bu Asri. Saya hanya tidak akan secara spesifik menyampaikan bahwa alat peraga apa yang pernah saya buat, tetapi yang pasti bahwa pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan apabila dibandingkan nih, antara yang tidak menggunakan alat peraga dengan yang menggunakan alat peraga, tentunya ini berbeda sekali. Dibuktikan dengan minat siswa terhadap atau aktivasi siswa, keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran ini sangat-sangat terlihat sangat jauh sekali. Kalau misalnya saya hanya menyampaikan informasi melakukan dengan menggunakan metode ceramah, itu siswa terlihat sangat ya kayaknya biasa-biasa, kelihatan ogah-ogahan gitu dalam kelas. Tetapi pada saat saya datang masuk ke kelas, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan seterusnya, kemudian dalam prosesnya saya menggunakan alat peraga, di sana sangat terlihat bahwa wah ini ada sesuatu yang baru nih gitu. Jadi semangat siswa, kemudian aktif dalam pembelajaran siswa kelihatan sangat aktif dan siswa jadi rame artinya semua siswa terlibat di dalam pembelajaran tadi. Demikian Bu Asri pengalaman saya dengan menggunakan alat peraga. Iya, terima kasih Bu Titin. Berarti sudah sangat terasa ya manfaatnya dari alat peraga tersebut. Saya akan bertanya ke Pak Uus, apakah Pak Uus pernah membuat satu alat peraga yang sangat inovatif, kreatif digunakan di kelas Pak Uus? Terima kasih Bu Asri bahwa saya pernah membuat alat peraga dari daun untuk penjumlahan sederhana di kelas 1. Ternyata dengan adanya alat peraga, contextual teaching learning bagi anak terasa. Anak bisa melihat, anak bisa meraba, anak bisa menyaksikan langsung apa yang ada di genggaman, ada yang bisa dicium dan lain sebagainya. Berarti alat peraga bisa meningkatkan proses belajar mengajar. Mungkin itu Bu Asri, terima kasih. Terima kasih juga Pak Uus ya. Tepuk jempol untuk Pak Uus dan Bu Titin. Jempol, jempol. Bagus, iya. Nah, Bu Ecin, saya mau bertanya kepada Bu Ecin, apakah Bu Ecin juga pernah membuat alat peraga? Tentunya ada beberapa hambatan yang Bu Ecin hadapi ketika menggunakan alat peraga tersebut, baik pembuatannya ataupun dalam pelaksanaannya. Boleh dijelaskan kepada kita semua, Bu Ecin, bagaimana hambatannya? Ya, kalau saya menggunakannya itu menggunakan media sosial, Ibu, misalkan pakai video ya, pakai video. Tetapi memang hambatannya itu tidak semua siswa punya HP yang support gitu. Nah, itu kan karena sekarang lagi PJJ ya, kita mau mencoba untuk memperjelas ke siswa tentang materi yang kita ajarkan itu dicoba melalui video, hanya saja tidak semua siswa bisa support gitu. Oh iya. Barangkali ada yang mau menambahkan bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bu Eci? Oke, dari saya untuk menghilangkan atau apa tadi? Sorry, tadi gimana? Mengatasi hambatan yang dihadapi Bu Ecin, ya. Iya, mengatasi hambatan. Menurut saya ya merupakan tugas kepala sekolah juga melihat bagaimana situasi kondisi di kelas yang dialami oleh guru terhadap hambatan yang
yang ada di kelasnya gitu. Jadi Iya. untuk pemenuhan alat peraga dipastikan merupakan tanggung jawab dalam hal ini tidak hanya oleh gurunya merupakan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab bersama. Kepala sekolah juga harus aware terhadap situasi dan kondisi di kelas. Pak, saya butuh alat peraga ini misalnya, karena ini alat peraga A misalnya, karena ini harus dibeli misalnya. Nah, alokasi dana BOS seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di sana untuk pemenuhan alat peraga pun ada, jadi tidak ada salahnya dan memang sepatutnya kepala sekolah menyediakan porsi untuk itu. Mungkin itu bagian salah satu bagian yang bisa dianggap untuk menjadi mengatasi hambatan tadi. Demikian Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Titin, dan untuk peserta lainnya barangkali akan ikut menanggapi, silahkan boleh di kolom chat ya. Ya, udah ada dari Pak Uus, ya hambatan bukan menjadi sebuah rintangan, tapi merupakan proses menuju kesuksesan untuk meningkatkan KBM siswa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kesimpulannya tentang pengaruh alat peraga terhadap minat siswa dalam belajar itu bagaimana Pak Uus? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa alat peraga adalah salah satu dari beribu metode dalam pembelajaran terhadap siswa. Siswa harus menjadi fokus, menjadi inti dari apa yang kita akan transformasikan. Dengan alat peraga lah salah satunya atau salah satu cara dari banyaknya cara untuk meningkatkan proses KBM. Ya, tentunya dengan alat peraga siswa akan merasa senang karena pembelajarannya berbeda dengan metode-metode tradisional ya. Itu saya ingin Bapak Ibu semuanya berbagi praktik baik tentang pembuatan alat peraga. Boleh Bapak Ibu kirimkan di Jamboard yang linknya saya bagikan di chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan praktik-praktik baik tentang pembuatan alat peraga di sana. Mungkin hanya itu yang bisa saya fasilitasi dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tepuk hebat dulu untuk kita semua, boleh? Ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.